sama-sama kita hadirkan niat i'tikaf di rumahnya Allah, i'tikaf bermajelis, i'tikaf bersilaturahim, dan mudah-mudahan semua niat dan amal kita dibalas Allah dengan balasan yang sempurna. Karena itu awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat seperjuangan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Wa tahiyyatul Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tak sempat tadabbur Al-Qur'an? Apakah hati kalian sedang terkunci? Bagaimana respon kita ketika membaca ayat seperti ini? Tentu kita harus segera mengatakan, tidak ya Allah, hati kami tak terkunci. Dan karena itulah kami duduk pagi ini untuk membuktikan bahwa hati kami tak terkunci, dan kami siap untuk menadaburi ayat-ayat-Mu, mengambil pesan-pesan dari Engkau untuk kami bawa dalam kehidupan ini dan kami amalkan. Dan Al-Quran mengejar atau mendorong kepada kita semuanya untuk mengejar gelar-gelar akhirat yang luar biasa. Ketika banyak orang senang mengejar gelar-gelar dunia, ada gelar doktor, profesor, dan seterusnya, tapi sejatinya ada gelar-gelar langit yang seharusnya kita lebih semangat lagi mengejarnya. Di antaranya pertama ada gelar Rabbani. Quran surat Ali Imran ayat ke-79. Ada gelar yang disebut Ibadur Rahman. Quran surat Al-Furqan mulai dari ayat 63 sampai selesai ayat tersebut. Ada gelar As-Sabiquna Al-Awwalun. Quran surat At-Taubah ayat 100. Ada gelar Az-Zakirinallaha katsiran waz-zakirat. Yang ini dijelaskan juga nanti di hadis Nabi SAW. Ada gelar seperti gelar takwa tentunya. Ada gelar yang disebut ar-rasikhuna fil ilmi. Ya, ar-rasikhuna fil ilmi. Orang yang sangat mendalam ilmunya. Ada gelar seperti ulil absar. Ulil absar. Ada gelar yang sering disebut ulil nuha. Tapi ada gelar yang juga sering disebut ulil albab. Dan gelar ulil albab ini di dalam Al-Quran terulang sebanyak 16 kali. Ya, 16 kali. Dan kata albab ini adalah bentuk jamak dari kata lub. Ya. Bagaimana posisi lub ini? Kalau kita belajar
ilmu tentang manusia. Manusia, ya, kita adalah manusia, istri kita manusia, tetangga-tetangga kita manusia, anak-anak kita manusia. Maka wajiblah kita belajar ilmu tentang manusia. Manusia itu adalah ruh yang berpadu dengan jasad. Ketika terjadi kematian, jasad ditinggalkan, akan dimakan cacing, kecuali para aulia. Tapi ruh dia tetap hidup. Maka ruh ini yang harus terus-menerus kita perhatikan. Nah, ruh ini memiliki banyak substansi. Pertama, ada substansi namanya nafs, jiwa yang merasakan sakit. Ada substansi namanya akal yang mengikat ilmu, yang bisa memilah dan memilih ilmu. Kemudian ada yang disebut qalb. Nah, qalb ini memiliki 4 lapisan. Masih ingat lapisan pertama, lapisan apa? Sadar. Ya. Kemudian setelah sadar ada lapisan qalb itu sendiri. Kemudian ada lapisan fuad. Dan lapisan paling ujung apa? Lub. Jadi kebayang posisinya ada di mana? Ada di inti kalbu. Ya, ini yang disebut inti kalbu. Ya, cahaya tauhid ini masuk ke sini. Ya, cahaya tauhid masuk ke sini. Ini cahaya iman. Ini cahaya Islam. Ini cahaya ma'rifat. Nah, di dalam Al-Quran, di antara tugas kita salah satunya adalah berkeluarga. Dan buah dari berkeluarga itu berarti kita harus mendidik diri kita dan mendidik anak-anak kita. Dan ketika disebut mendidik, maka ada 3 unsur. Unsur akal yang pertama, unsur qalbu, dan unsur jasad. Ya. Dan tentu mendidik itu bukan hanya mengajari ilmu, tapi mendidik itu adalah berbagi ruh, transfer of ruhi, bukan sekedar transfer knowledge. Ya. Ketika kita mendidik itu artinya memberikan keteladanan. Ya, kalau misalkan kita buka surat Ibadur Rahman, ya, ayat 63 sampai 77, ini ada ayat 74. Ayat 74-nya kita dibiasakan berdoa, itu raihan menuju Ibadur Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kalian dengan doa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri dan anak-anak kami penyejuk mata kami, dan jadikan kami, ya, pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ya. Jadi suami itu pemimpin bagi orang bertakwa, karena kita pimpin orang bertakwa, ya? Bukan orang kafir. Ya? Menjadi ketua DKM, pemimpin, ya, Novi. Pemimpin yang dipimpin apalagi DKM, ya, orang-orang masjid. Pak RT mana Pak RT? Ada Pak RT ini. Baru Pak RT. Pak RT mimpin
Ya campur sih kalau Pak RT ya kan. Tapi secara umum yang dipimpin orang-orang bertakwa, Pak RW, Pak Lurah semuanya. Nah kalau kita lihat tafsir waja'alna lil muttaqina imama, jadilah pemimpin bagi orang bertakwa, itu artinya adalah jadilah pemimpin yang siap memberikan teladan. Coba buka semua kitab tafsir Al-Qurtubi, At-Tabari, ya itu jadilah pemimpin yang memberikan teladan. Jadi menjadi suami itu harus banyak lapang dada selama itu saudara. Menjadi ayah lebih lapang dada lagi, ya kan? Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu salat, sabar ya. Itu menunjukkan menjadi pemimpin itu harus banyak lapang dada. Ya, kadang-kadang kita sebel sama anak kita, tapi tak boleh ditampakkan, ya kan? Harus kelihatan adil. Itu lapang dada. Itu baru keluarga yang kecil, tapi inti. Nah, begitu juga ketika jadi ketua DKM, jadi ketua RT dan apapun, kita harus lebih lapang dada. Ya kadang-kadang masyarakat kan nggak semaunya kemauan kita, maka lapang dada itu menjadi sebuah prasyarat menjadi seorang pemimpin. Nah, ketika berkeluarga, ya maka para ulama menjelaskan didiklah dirimu dahulu supaya engkau bisa berbagi hikmah kepada masyarakat. Ya, kalau kita bukan pemimpin mungkin ada orang kalau bertengkar dah dia nggak mau ngomong, ya kan? Tapi karena kita pemimpin kan harus tetap ngomong. Misalkan kita bertengkar sama istri kita, lempar-lempar piring, ada yang lempar piring, Rama lempar piring, enggak, lempar cinta. Ya. Kita lempar piring sekalipun kan namanya berkeluarga, ya maksimal 3 hari. Setelah 3 hari kita pelukan, minta maaf, seterusnya dan seterusnya. Itu seperti itu. Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar pernah diam-diaman kan? Pernah nggak Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar? Ada orang Arab nanti. Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar pernah diam-diaman kan? Nah. Pernah nggak diam-diaman? Pernah kan? Tahu nggak ceritanya tentang apa? Tentang Umar menawarkan Hafsah untuk dinikahi. Kan suaminya Hafsah meninggal. Wahai Abu Bakar, nikahin anak saya. Itu cirinya bapak menikahkan anak kepada orang yang terbaik. Abu Bakar diam aja. Ya Umar merasa merasa tidak dihormati. Ya kan? Kamu saya tawarin anak saya terbaik, diam saja, marah. Nah, singkat cerita akhirnya dinikahi Nabi kan, Hafsah dinikahi Nabi. Nah, setelah itu suatu ketika dipanggillah Abu Bakar, Umar. Kelihatan kok Umar diam aja, kayak ada masalah, nggak seperti biasa. Nah, singkat cerita mereka disuruh Islam. Akhirnya karena sudah menikah Hafsah ditanya. Akhirnya mereka berdua bicara. Kenapa kamu kemarin menolak tawaran saya? Kata Abu Bakar, bagaimana saya mau bicara? Saya nggak bisa nolak Hafsah yang ditawarin, gitu kan? Tapi saya pernah dengar Nabi SAW dulu pernah bertanya, itu Hafsah suaminya sudah wafat, bagaimana kabarnya? Nabi pernah nanya gitu. Nah itu kutafsirkan bahwa Nabi ingin menjaga Hafsah. Gitu. Jadi bukan saya nolak, tapi saya takut salah ngomong nih, karena ada Nabi yang suka, gitu kan. Akhirnya kita begitu. Nah, dan setelah kemudian Abu Bakar Umar bermaafan. Jadi di antara orang-orang soleh kadang terjadi muamalah yang membuat mereka diam-diaman, tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. Jadi kita diberikan ruang untuk marah, tapi lebih dari 3 hari. Nah itu kenapa orang-orang itu mudah memaafkan itu? Karena inti kalbunya udah kena cahaya tauhid, itu maksud saya. Ya, inti kalbunya sudah kena cahaya tauhid. Dan yang paling parah kan sebenarnya Nabi itu susah memaafkan Abu Sofyan sama istrinya. Abu Sofyan itu istrinya ngapain? Kenapa susah dimaafkan? Sebulan Nabi nggak mau ketemu sama istrinya Abu Sofyan padahal udah masuk Islam. Tahu kenapa? Istrinya? Ya Hindun. Bukan hanya membunuh, tapi makan.
Makan apa? Makan hati. Makan hati. Makan hati. Ya, jadi itu kebayang-bayang terus, bukan Nabi apa? Kebayang kalau melihat Hindun, melihat pamannya Hamzah dimakan, nggak bisa ketemu. Itu namanya sifat manusiawi. Sebulan itu kenapa sampai sebulan? Karena parah betul, gitu kan. Tapi yang namanya sudah masuk Islam, ya nggak bisa diapa-apain, Muslim, gitu kan. Nabi dikisahkan dalam satu riwayat pernah punya tetangga meletakkan kayu itu nempel ke rumahnya. Pernah juga ada kotoran ke sampingnya. Bertetangga kan juga kadang-kadang sabar-sabar juga ya. Kalau bertetangga kan sabar-sabar juga, makin banyak tetangga makin banyak. Tapi ya alhamdulillah itulah indahnya hidup di dunia ini. Kita belajar melatih kesabaran. Kenapa? Karena kita bertetangga kan bukan hanya sebentar, tapi seumur hidup kita. Apalagi jadi pemimpin negeri ya, dan seterusnya. Nah, karena itu kita perlu memahami tentang manusia ini. Nomor satu adalah karena kita mendidik manusia. Saya ingin membawa hal pertama yang kita perlu pikirkan dalam masalah ini, yaitu tentang manusia, yaitu yang paling inti, yaitu keluarga. Nah, ini saya berikan judul keluarga ulul albab. Bagaimana mereka keluarga? Tentu berarti ada keluarga ibadur rahman dan seterusnya. Karena keluarga kita itu kan teladan bagi tetangga-tetangga kita. Keluarga itu teladan bagi dunia, gitu kan. Nah, sekarang kita coba lihat kata-kata ulul albab secara tertib dari surat pertama sampai surat ke-114. Apa yang kita bisa ambil dari kata-kata ulul albab, dan mungkin ada ide inspirasi bagaimana mewujudkan keluarga ulul albab. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 179. Ini sesuai tertib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian di dalam syariat qisas ada kehidupan, wahai ulul albab, agar kalian bertakwa. Apa itu qisas? Kisah, ya kan? Itu kisah. Ini qisas. Kalau kisah itu al-qasas, kisah. Ini qisas. Apa qisas? Bukan potong tangan. Membalas dengan balasan yang serupa. Pembalasan yang serupa. Kalau anak antum dibunuh, maka hukumannya orang yang membunuh itu harus dibunuh. Ya kan? Siapa yang bunuh? Antum. Bukan. Yang bunuh adalah pengadilan. Yang boleh membunuh adalah pengadilan. Agama ini membolehkan antum membunuh. Tapi ada pilihan juga dalam agama ini, yaitu pilihan kedua apa? Memaafkan dengan diganti sama uang. Adalah saya maafin, kamu bayar pajak. Bukan pajak, bayar diat. Ada pilihan yang ketiga. Itu terjadi di video yang fenomenal di Amerika. Seorang Chinese Muslim, janggut panjang, anaknya dibunuh sama orang hitam. Dan kemudian pas mau diputuskan, orang ini bilang, saya maafkan. Minta maaf, itu nangis. Yang orang hitam pembunuh badan besar, ya, seorang Cina kecil dipeluk sama dia. Itu pilihan ketiga. Susah nggak memaafkan orang yang membunuh anak ini? Susah nggak? Susah. Nah, setiap yang susah itu diganti Allah dengan yang besar. Nah, itu. Setiap yang susah diganti Allah dengan yang besar. Jadi walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ya. Nah, kenapa disebut ada kehidupan? Artinya adalah karena akan berkurang kematian. Ya. Akan berkurang kematian. Misalkan ada pelaku LGBT, ya, LGBT QIAS2+. Itu kalau homoseksual, pelaku sodomi, hukumannya dia apa ya? Kalau ketahuanlah dia sodomi, memasukkan zakarnya ke lubang anus,
Kisos. Hukumannya kisos, diapain? Dibunuh. Cara ngebunuhnya gimana? Afri. Cara bunuh LGBT gimana? Gay-nya. Gay-nya cara bunuhnya gimana? Kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya Pak Ketua RT, kalau ketemu lesbi di sebuah negeri nanti, jangan di sini. Kalau di sini belum boleh. Itu diikat, ditaruh ke tempat paling tinggi oleh Pak RT, enggak oleh pengadilan ya, semua dilakukan oleh pengadilan, oleh mahkamah. Kemudian dijatuhkan dari atas dengan kepala terlebih dahulu di bawah, artinya biar mati. Bayangin kalau itu tidak ditegakkan, dimasukkan ke penjara, makin senang kan ya? Makin senang, laki-laki masukkan ke penjara makin senang, ya kan? Nah, pulang keluar malah punya jaringan buat grup WhatsApp baru deh. Nah, muncullah pedofilia baru. Jadi walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabil alam. Memang kalau bicara kisos kelihatan serem. Dulu di masjid kisos hari Jumat, ya kan, itu ada ritual. Kelihatan serem, menakutkan. Tapi di dalamnya itu mengandung keindahan. Bagi apa? Bagi masa depan kehidupan manusia di dunia. Ya. Nah, maka ketika kita bicara syariat, kita didik anak-anak kita dan tentu didik diri kita bukan sekedar menerima perintah larangan, tapi apa? Kita harus belajar apa alasan, manfaat dari setiap perintah dan larangan. Pasti ada hikmahnya, manfaatnya. Maka kita dorong anak-anak kita untuk bicara lebih holistik. Jadi kalau bicara potong tangan, rajam, cuma 2. Lah syariat Islam kan bukan cuma 2. Ada puluhan ribu syariat Islam. Cuma 2 dari puluhan ribu itu yang kelihatan menakutkan. Tapi di balik yang menakutkan itu ada kehidupan luar biasa. Islam tidak Islam melarang membunuh orang dengan kursi listrik, itu melarang. Ada yang lebih menyeramkan lagi di luar sana, kursi listrik. Islam tak boleh kursi listrik. Harus yang betul-betul langsung, cepat. Ya. Dan sampai kemudian mudah-mudahan anak kita mengatakan, ternyata hukum Allah itu yang terbaik ya. Bukan dari kita, kalau dari kita mah dia nganggu-nganggu aja. Sampai dia yang berpikir, oh ternyata hukum Allah itu terbaik ya. Nah kalau anak kita sudah bisa memutuskan itu artinya akalnya sudah aktif. Berarti akalnya sudah sampai gitu. Itu ciri ulul albab. Sampai dia paham, oh itulah kenapa Allah berfirman, faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fasiqun munafiqun. Bagaimana implementasi daripada dialog? Karena kalau orang itu didik ya dialog. Kalau nggak ada dialog, nggak ada pendidikan. Misalkan adik tahu tidak kenapa kita harus sholat? Apa yang membuat Allah mewajibkan kita sholat? Dialog dengan frekuensi yang bagus. Ya. Semua laki-laki yang ada di rumah kita ketika subuh kita bawa ke sini, tapi tidak dengan dipaksa, dengan dialog. Kalau anak kita punya musibah, ujian, ajak, itu kesempatan takdim bagi kita. Mungkin Allah punya rencana lain yang lebih baik, Mas. Mungkin ini cara Allah melatih kesabaran kita. Dan kemudian bisa memberikan contoh-contoh kasus negeri-negeri yang bersyariat meskipun tidak sempurna, seperti apa buah berkah-berkah daripada bersyariat. Nah, itu didialogkan dengan anak-anak kita. Baik. Yang kedua, kata ulul albab kita bisa lihat secara tertib dari ayat 197. Ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Dan apapun yang kalian kerjakan selama dia baik, Allah pasti tahu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa.
wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian wahai ulul albab. Ini nasihat pertama ya, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah, dan apapun yang kalian kerjakan selama itu baik, Allah pasti tahu. Itu kita akan teringat dengan Quran surat Luqman ya. Surat 31 ayat ke-16. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku tercinta, kamu jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah diremehin. Ya meskipun kebaikan itu orang gak ada yang tahu. Ibarat engkau membawa biji sawi di tangan, atau biji sawi itu ada di batu, batunya di dalam bumi, kan engkau tahu ada biji sawi. Kalau engkau saja tahu, Allah tahu kan? Allah Maha tahu. Dan sekecil apapun kebaikannya, itu besar di hadapan Allah Subhanahu. Nah, itulah peran kita para suami, kepala sekolah. Kalau di homeschooling di rumah, ya pendidikan berbasis rumah, kita itu kepala sekolah. Istri kita itu wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Makanya kalau kita sibuk itu, kita tetap masih pengantar ilmu. Selama kita ngasih pengantar, wakil kepala sekolah ada cantolan. Lah kalau kita nggak ngasih pengantar, Anda nggak merasa diperintah. Itulah yang menyebabkan ibu ngomong baik apapun nggak didengar. Sampai teriak-teriak nggak didengar. Kenapa? Nggak ada cantolannya. Dari siapa? Si kepala sekolah. Yang paling ditakuti anak kan kepala sekolah. Nah, itu pelajaran supaya tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nah, engkau jangan berniat tinggi-tinggi ingin menegakkan peradaban sebelum engkau terbiasa menegakkan adab-adab yang kecil. Ya, adab-adab kecil. Ya, apalagi adab-adab menengah ya. Nah, kalau engkau salah ngaku. Kalau engkau bersalah istighfar, kalau engkau salah bertaubat, itu kan adab-adab menengah. Ya, lapang dada itu adab menengah. Tidak mudah orang lapang dada, tapi salamatus sadar, lapang dada memaafkan. Ya. Ba'da subuh misalkan ngajak tetangga yuk makan lontong di rumah kita, gitu kan? Ya ramai. Boleh tuh jalan. Ya. Saya teringat di Stabat ya, di Stabat di Sumatera Utara ada bapak-bapak pensiun, pindahlah dia ke Stabat, kampung lah, pulang kampung. Tapi dia lihat orang tuh habis subuh pulang ke rumah masing-masing. Dia nggak biasa, dia bisa ketemu orang. Jadi bingung dia gimana caranya supaya orang tuh ngobrol, ngumpul gitu kan. Akhirnya dia buat lontong tiap hari. Ada orang kaya kan. Tiap hari. Jadi pulang itu orang musola, ya Pak, entah dapat 4, dapat 5, kita mah sebenarnya dia pengen cari temen ngomong, gitu kan. Tapi kan itu sunnah luar biasa, afsus salam wa atamu ta'am wasilul arham. Ya kan? Berikan salam, kasih makan, sambung silaturahim, wasolatul lail, dan sholat malam ketika orang sedang tidur, lengkap, itu tips masuk surga. Nah, makanya yang terputus-putus kita sambung, jangan yang sudah sambung kita putus, yang putus-putus sambung, yang sudah akrab bikin akrab, yang belum akrab akrabkan. Dengan apa? Dengan apa kita mengakrabkan diri kita? Dengan lontong, Pak. Ya, coba pelajari sejarah kata dakwah bersama kan. Dakwah itu undang, ngajak, doa, itu arti dakwah. Undang, ngajak, doa. Dan sejarah kata dakwah itu sejarah makan, undang makan. Dan kalau antum pengen dakwah, kalau Anofri pengen dakwah sebagai ketua DKM, sebelum ngomong ngajak sholat, ngajak apa macam-macam itu, resepnya apa? 5 kali ngajak makan aja dulu. Nanti pertemuan ke-6 baru ngajak sholat. Insya Allah orang itu gak akan nolak. Gak akan nolak ya. Kan minimal kalau dia mau nolak, dia bilang, aduh gak enak, udah 5 kali nih ajak makan nonton. Itu tips serius ya. Mau kita sama teman pengen dakwah, ajak makan, kasih coklat. Kalau nggak ajak makan, kasih coklat 5 kali. Setelah itu, yuk kita sholat bro. Nah, minimal dia
nggak apa ya, nggak ya wajahnya tetap baik sama kita. Paling dia bilang titip doa, aku titip doa aja gitu kan. Ya udah tanya balik, mau doa apa bro, gitu kan. Jadi aku doain gitu kan. Jadi sebiasa itu Pak siapa nih Pak Rama kemarin apa terbaik apa? Luar biasa. Kursus terbaik. Berawal dari kursus terbaik ya, luar biasa. Jadi wa ma taf'alu min khair ya'lamullah. Nah, kemudian wa tazawwadu. Ini kan kata khair disambung sama bekal. Artinya apa? Sebaik-baik bekal adalah kebaikan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu kira-kira dialog kita sama anak kita gimana? Nah, gini nah, ya kan? Perlu juga digaris-garis ini, karena Nabi SAW kan menggaris begini. Wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kira-kira Nabi begini. Gores di padang pasir. Visualisasi. Supaya orang itu fokus, jangan terjebak sama ini akan membuat kita jauh dari fokus. Kita kita judol dulu ya kan? Kita pinjol dulu kita putus silaturahim dulu kita apa lagi? Yang ringan-ringan dulu aja. Kita lalai sholat dulu lalai bukan nggak sholat, lalai sholat ya. Nah itu padahal tujuan jannah udah jelas. Cuma kadang-kadang kita sini dulu gitu kan. Nah maka kita perlu ketika kita diciptakan sampai nanti fase jannah itu ya dibesarin. Nah hidupmu itu di tahun 2020 ini hanya di sini ini hanya sekitar 60 tahun. Ketika engkau wafat, ini perjalanan masih panjang masih panjang kehidupan. Dan di sini sampai ke sini itu ada namanya alam barzakh, alam pemisah. Di alam pemisah itu ada hukuman. Ya, ada hukuman. Kalau nggak ada hukuman nggak mungkin antum doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr. Ya. Antum doa. Jadi ada hukuman di kubur. Hukumannya berapa lama? Ya ini selama ini. Dan hukuman ini tidak mengurangi sama sekali fase hisab, yaumul hisab. Justru udah kelihatan orang yang dapat hukuman di kubur, dia di yaumul hisab akan mendapatkan hisab yang berat. Jadi ceritanya nggak enak ini ke depan. Ya, ini kan perlu divisualisasikan supaya faham. Hidup itu kata Nabi seperti Anda memasukkan ke dalam angkat, ada keluar satu tetes. Satu tetes itu kehidupan. Sementara lautan itu adalah masa depan. Masih panjang cerita. Nah ini yaumul hisab. Nah, begitu yaumul hisab nanti ada jannah. Dari yaumul hisab ke jannah ini juga panjang. Panjang itu artinya apa? Ada orang yang langsung lari, ada orang yang panjang nggak masuk. Ada ashabul a'raf, melihat surga dia berdoa minta surga. Ada neraka dia berdoa masuk neraka, jauh dari neraka. Nggak masuk ke surga ashabul a'raf. Ya, dan seterusnya. Jadi masih panjang. Nah, kamu kalau mau ke Bandung, kamu bawa bekal apa? Bawa bekal tas, baju, air minum, uang, gitu kan? Lah kalau uangmu habis, makananmu habis, itu ngapain? Ya aku kerja minta sama orang, macam-macam gitu ya. Nah hidup kita panjang. Kalau engkau merasa apa yang kau kejar hari ini materi itu akan menyelamatkan, enggak, dia stop. Engkau mati, belum, hartamu diperebutkan oleh orang lain. Ya kan, ada perebutan baik, ada perebutan nggak baik. Kata pria berebutlah, ya kan. Hakku sekian, kan gitu kira-kira. Stop, berhenti, dia tidak kasih manfaat buat. Maka ada sesuatu yang bisa memberikan. Fatazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Sebaik-baik bekal yang terus mengalir apa? Takwa. Di sini takwa itu akan muncul.
Ya, ini kalau dibedah tentu di dalamnya bermacam-macam. Ada Quran, ya. Quran nanti akan memohonkan syafaat, ada doa, ada ilmu yang bermanfaat, ya, ada sedekah jariah, ada seterusnya mengalir. Nah, maka didiskusikan kepada kita. Nah, wattaquni ya ulil albab. Coba berpikirlah, kamu orang bertakwa, berpikir masa depan. Nah, maka ini menunjukkan apa? Bahwa ketika kita mendidik, kita butuh ilmu dan wawasan yang luas. Tapi mendidik itu juga butuh kesabaran. Wajib dengan kelembutan, wajib dengan keikhlasan. Kenapa kita bisa sabar, lembut, ikhlas? Karena sadar tugas ini adalah amanah dari Allah. Prioritaskan kejujuran, ibadah, adab di atas kesenangan sesaat. Nah, didik anak-anak kita supaya dia jadi pribadi yang selektif, punya pendirian. Nah, itu ciri khas ulul albab. Ya. Nah, cara diskusi tentu bisa macam-macam. Misalkan, nah, jangan berbohong. Allah Maha melihat, Allah Maha melihat. Selalu sambung dengan Allah. Nah, kita sholat ini bukan karena Allah butuh, tapi coba kakak rasakan, ba'da sholat hati lebih tenang kan? Ya kan? Jiwa lebih tentram tidak? Nah, kemudian kalau kakak membuat keputusan, selalu lihat apakah keputusan kakak ini baik menurut Allah. Memang pasti baik menurut kakak, karena kakak udah mutus ini. Tapi apakah baik kan menurut Allah? Ada manfaatkah di dunia dan di akhirat? Ini selalu seperti itu. Baik. Berikutnya, masih di surat Al-Baqarah ada 3 kali kata ulul albab terulang di dalam Al-Quran, yaitu di ayat 269. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata man yasha. Allah akan memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Tak ada yang lebih mahal dari pemberian Allah kecuali kalau dia dikasih hikmah. Kalau orang itu punya hikmah, itulah anugerah yang terbesar. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Enggak banyak orang mikir ini kecuali dia ulul albab. Dia orang cerdas. Artinya apa? Hikmah itu yang kita kejar. Sesuatu yang lebih mendalam, ya kalau bahasa sekarang deep learning gitu ya. Kita belajar Quran ini kan deep learning, masuk ke dalam. Kalau istilah Pak Menteri, mindfulness, joyfulness, apalagi fullness ada satu lagi. Ya penuh, ya mindfulness, joyfulness. Jadi supaya kita deep, mendalam, apa sih rahasia-rahasia syariat ini? Ya, supaya akhirnya kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan Pak RT ngasih sambutan, di situ ada tokoh-tokoh partai banyak, misalkan ya kan hadir. Tapi ada kiai, ada ulama. Nah, itu kadang-kadang kiai duduknya di belakang dan mungkin nggak ada masuk dalam sambutan bahkan. Gitu. Nah, kita harus biasakan Pak. Saya lakukan itu juga. Ya. Kami cintai, kami muliakan Kiai Fulan dari pondok mana, ya, mana ketua DKM, seterusnya. Baru kemudian anggota politik, ya, panjang politik mah sebentar. Jadi cara kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, memposisikan orang pada tempatnya, itu harus seimbang. Kemudian orang yang punya hikmah itu dia selalu bisa bicara dengan benar. Ya, nah maka itulah kenapa hikmah itu lebih mahal dari harta, kedudukan, kekuasaan. Karena kalau orang punya hikmah, dia bisa buat keputusan yang benar. Itu hakim punya hikmah. Kalau hakim nggak punya hikmah, dia memutuskan karena tekanan penguasa, atau dia memutuskan karena membela yang benar, membela yang bayar. Gitu. Saya mengikuti channelnya Pak Armuji. Pak Armuji itu wakil wali kota Surabaya. Dia punya channel itu, tiap hari mengadvokasi. Selalu kalimat yang dia sampaikan kalau mengadvokasi itu ya sebagai wali kota, wis kon nggak usah pakai pengadilan.
Pasti kalah. Ada uang nggak? Nggak ada. Pasti kalah. Udah nggak usah pengadilan. Udah di sini aja, gitu kan? Apa namanya? Rukun aja gitu. Jadi selalu diulangi yang masuk ke pengadilan tuh uang, gitu. Jadi kalau kamu nggak punya uang, habis uangmu. Bayar pengacara habis, bayar penegak hukum nggak usah. Udah, rukun aja. Nah itu selalu diulang-ulang. Kalau wakil kota aja ngomong gitu kan, memang kasus-kasus makin rumit kan sekarang. Jadi hakim yang tak punya hikmah, dia tak bisa buat keputusan yang benar. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah dengan adil. Dia tidak bisa menjalani hidup dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka dalam bab ini apa supaya kita dapat hikmah itu? Didik anak kita, Kak, jangan pakai emosi, pakai akal. Ya, itu membedakan kita sama harimau. Harimau itu, ya, kalau sudah dia kebahagiaan ketika dia bisa merengkam leher orang, itu kebahagiaan harimau. Ya, kebahagiaan kambing kalau dia bisa makan rumput hijau milik tetangga, itu kambing. Tapi kamu manusia, kamu punya akal sehat dibimbing Al-Quran. Nah, gunakan akal. Jadi nasihat ulama itu dorong kita gunakan akal. Coba baca kitab Usul Fiqh Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Ya, kalau kita bicara belajar Usul Fiqh kan, kitab paling pertama dan mudah itu karya Imam Syafi'i. Ya, itu baru bab pertama udah bicara akal. Dibahas tentang akal itu betul. Bukan karya Imam Al-Mawardi, ya, Al-Mawardi ada kitab luar biasa judulnya Adabuddin wa Dunya, adab agama dan dunia. Baru bab pertama judulnya sudah akal itu pondasi syariat. Jadi orang tuh menggunakan akalnya. Jadi kita didik anak kita untuk menggunakan akal supaya dia tahu ketika memilih itu, kalau pilihan A konsekuensinya bagaimana, pilihan B konsekuensinya bagaimana. Dia bisa bandingkan maslahatnya. Gitu ya. Ini mungkin terakhir ya. Dari 16 ayat mungkin ini ayat yang terakhir, tapi ayat keempat ini cukup panjang. Quran surat Al-Imran ayat ke-7 ya. Ini karena panjang kita ilustrasikan begini. Jadi di dalam Quran itu, menurut Quran surat Al-Imran ayat ke-7, di dalam Quran itu ya, itu ada dua jenis ayat. Ya, ada dua jenis ayat. Ayatnya ada dua. Apa itu? Ada yang tahu kan? Ayat muhkam. Kalau dibagi dua cuma muhkam dan mutasyabih. Pertanyaan, lebih banyak mana di dalam Quran? Ayat muhkaman atau ayat mutasyabih? Lebih banyak mana? Lebih banyak muhtasyabihan. Muhtasyabihan. Ya, apa itu muhkaman? Ayat yang nggak mungkin ditafsirkan aneh-aneh. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu lahir hari Ahad. Itu ngarang gitu kan. Jadi udah jelas gitu. Itu ayat muhkaman. Ayat muhkaman itu sedikit dalam Quran. Di dalam justru ayat mutasyabih cukup banyak. Misalkan yadullahi fawqa ibadi, tangan Allah di atas hamba-Nya. Itu gimana? Maksud tangan Allah itu gimana? Nah, itu ayat-ayat tentang sifat Allah itu mutasyabih. Aula mastumun nisa, wudu'mu batal kalau menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan itu apa? Menyentuh apanya? Atau menyentuh itu bahasa apa? Nah itu tuh diskusi banyak. Nah, itu namanya mutasyabihat. Nah mutasyabihat ini ayatnya banyak. Nah tapi kan kita harus beriman kepada ayatnya ini. Nah tapi ayat ini menjelaskan, Ali Imran 7 tadi menjelaskan, untuk memahami semua ayat Allah, apalagi ayat mutasyabihat, itu perlu qalbun salim, hati yang bersih. Bayangin kalau hatinya berpenyakit, fi qulubi maradun fazadahumullahu maradan, diberikan nasihat dia susah asuh. Ya, itu kalau hatinya berpenyakit. Nah, maka dia harus betul-betul menikmati zikir. Nah, bayangin kalau orang tuh kalbunya sedang kotor. Bayangin ketika kalbunya kotor. Ya, diberikan nasihat, bukan diberikan nasihat. Ketika membaca ayat dia bisa menafsirkan ke sesuai pesanan.
Nah, ini persoalan. Apalagi ayat itu banyak dalam Quran. Makanya nanti ada ulama soleh, ada ulama su, gitu. Tapi ada juga ulama minim informasi, ada ulama dapat informasi holistik. Nah, itu juga masalah kedua ya. Kadang-kadang hatinya udah bersih, tapi informasi yang minim, dia buru-buru ngambil keputusan dengan yang minim, itu juga bukan hal yang baik. Ya, di antara fatwa yang paling lama, itu paling lama di MUI itu menciptakan fatwa itu ada yang 2 tahun. Ada satu fatwa itu sampai 2 tahun. Kenapa? Memang buat fatwa itu nggak mudah. Nggak semudah memberikan fatwa di ceramah live YouTube. Jamaah nanya, apa hukumnya? Langsung dijawab, itu paling mudah fatwa. Makanya sering persoalan kan. Nah, MUI buat fatwa harus undang. Apa yang kamu maksud? Detail, undang para pakar semua, bolak-balik. Itu juga ada sidang pleno, sidang pimpinan, macam-macam semua. Kenapa? Karena kalau udah keluar, jangan sampai ditarik lagi. Jangan sampai ujungnya minta maaf, mohon maaf, fatwa kemarin keliru, gitu kan? Itu kan nggak orang sudah, kalau dia ibarat dengan nyawa orang, mahkamah sudah melakukan pembunuhan pada orang yang tidak bersalah, kan begitu. Itu dampak dari fatwa yang paling parah. Kalau orang itu sudah hartanya sudah diambil, nyawanya sudah dicabut, kehormatannya dicabut, nasabnya dihilangkan, nah, seterusnya itu kan dampak-dampak. Makanya tujuan syariat itu adalah hifzul din, hifzul akal, hifzul nasab, hifzul mal, ya, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Makanya dari sini akhirnya kita dapat pelajaran kepada anak-anak kita. Nah, kalau engkau mendengar kalimat kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, tentu ini baik. Tapi ini belum selesai. Kalau engkau renungi ayat Allah dan pesan-pesan Nabi, yang lebih tepat itu sebenarnya adalah kembali pada ulama. Ayat Qurannya apa? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hadisnya bagaimana? Hadisnya jelas panjang. Nabi mengatakan, aku meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka barang siapa mengambil Al-Quran dan As-Sunnah itu dari lisan para ulama, pemahamannya, dia mengambil bagian yang banyak. Tapi kalau dia mengambil bukan dari ulama, mungkin dia dapat bagian, tapi enggak banyak, sedikit. Tapi juga dia lebih berpotensi untuk terjatuh dalam penyimpangan pemaknaan, karena dia bukan ulama, gitu kan? Maka itu Nabi bersabda, al-ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham walakin yuwarithu ilm faman akhadha bihi faqad akhadha bihazzin wafir. Nah, ini ayat ini sampai kepada mendidik anak itu supaya cerdas akalnya. Metodologi mendidik seperti apa? Ya, pertama, jiwanya harus kita bersihkan. Kemudian dia diminta untuk terbiasa berpikir tentang ayat-ayat mutasyabihat, dan dia diminta untuk terbiasa memahami ayat Quran dengan bimbingan para ulama. Ya, kata Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, orang tuh kalau sudah paham Quran, dia nggak perlu lagi kuliah, nggak perlu lagi belajar buku mana, nggak perlu. Ya, coba kita buktikan. Antum belajar ilmu psikologi, dalam Quran sudah ada ilmu nafs. Ketika kita belajar ilmu psikologi, fakultas mengajarkan kepada kita suruh belajar sama siapa? Kan belajar sama orang, sama siapa? Pendapat Aristoteles, Socrates, Plato, satu-satu kita ajarin. Habis itu pelajaran orang-orang yang membuat eksperimen, baik Foucault, Derrida, Karl Marx, macam-macam. Itu yang dipelajari. Dari 4 tahun itu pelajaran itu. Nah, maka bukan tambah pintar sebenarnya kita. Kenapa? Karena fakultas itu tidak dibangun dari narasi yang datang dari Allah yang Maha Menciptakan. Itu yang harus kita rubah. Kepercayaan diri kepada anak kita. Nah, engkau itu mau lulus di Undip sekalipun, mau di UI sekalipun, mau di mana, kalau engkau jauh dari Quran, tidak akan pernah jadi cerdas. Malah engkau bisa jadi musuh Quran. Nah, coba lakukan riset di semua fakultas psikologi di kampus-kampus yang ada di SNMPTN. Bagaimana pandangan mereka terhadap LGBT? Kita akan dapatkan fakta yang mengerikan, di mana banyak di antara mereka kemudian diam, nggak mau ngomong, nggak ada masalah. Karena referensi utama mereka yang memang tidak menyebutkan LGBT itu masalah, itu masalahnya. Ngapain dibahas? Gak usah dibahas, itu biasa. Itu orientasi seksual biasa. Gitu kan. Nah, ini yang kemudian orang tuh harus
Bukan hanya sekedar berilmu ya di ayat ini, Ali Imran ayat ke-7 itu. Sampai motivasi untuk tidak menjadi sekedar berilmu, tapi ar-rasikhuna fil ilmu. Ilmunya mendalam. Orang berilmu saja dia tunduk kepada Allah. Orang yang paling mendalam ilmunya, dia pasti akan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak-anak kita berikan nasihat kadang tidak langsung masuk, tidak samina wa ata'na? Coba saja kita lihat, kadang-kadang anak kita ba'da sholat nggak zikir. Ya, assalamualaikum, langsung kabur. Dan kita biarkan bertahun-tahun. Artinya apa? Kita biarkan bertahun-tahun, jiwanya, kalbunya tidak diobati dengan zikir. Padahal gizi daripada manusia itu untuk jiwa itu adalah zikir, menikmati zikir. Kalau dia tidak berzikir, itulah alasan utama kenapa nasihat kita tidak terlaksana. Baik, waktunya sudah selesai pada ayat yang keempat. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan dari sini? Tafadhal. Yang keempat tadi apa sih? Yang keempat itu ya pelajarannya selalu merujuk kepada ulama. Ya, selalu merujuk kepada ulama. Baik, ada? Kalau tidak ada, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat antum semuanya dan keluarga-keluarga kita bisa dijaga dari malapetaka dan mara bahaya, dari fitnah, ya, dari ujian yang kita tidak sanggup memikulnya. Mudah-mudahan silaturahim di antara kita semakin kokoh, hubungan persaudaraan kita semakin kuat, dan kita semuanya sedang menempuh fokus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada istri kita harus semakin cinta, tak boleh ada kata perceraian. Pada tetangga kita harus semakin cinta, tak boleh ada perceraian. Pada sahabat-sahabat kita harus semakin cinta, tak boleh ada perceraian. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan barokahnya kepada orang-orang yang senantiasa menyegerakan dalam seluruh kebaikan. In uridu illal islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.